Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik ya. Oke, untuk pertemuan pada pagi hari ini sesuai dengan AKPD yang kalian pilih dulu, kita akan membahas tentang manajemen waktu, ya. Setuju semuanya? Oke, ini dari dari AKPD tadi saya sudah membuat beberapa slide PowerPoint. Nanti untuk pertemuan pagi hari ini, hari Kamis ya, Kamis tanggal 6 Oktober 2022, kita akan membahas tentang manajemen waktu. Oke, sebelumnya untuk kelas 11 IPA 1 ada yang tidak berangkat? Siapa? Adinda sama Selena, Titania. Oke, berarti 3 orang yang nggak berangkat ya. Kenapa, Dek? Ada izin acara? Terus? Yang 2 kemah. Oke, mah, yang 2 kemah ya. Oke, tidak ada masalah. Jadi kita akan membahas tentang manajemen waktu. Kalian tahu nggak manajemen waktu itu apa? Yo, coba angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Mbaknya yang di belakang. Manajemen waktu adalah perencanaan, proses, atau tindakan yang telah ditentukan secara sadar untuk melakukan suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya secara efektif, efisien, dan produktif. Oke, ada lagi? Ada lagi? Angkat tangan. Atau pengertian simbol kalian aja, manajemen waktu itu apa? Ada lagi? Atau secara simbolnya kalau dikatakan manajemen waktu itu gimana kita bisa mengatur waktu kita secara efektif dan efisien. Oke, gitu ya. Oke, kemudian kita buat kelompok ya. Nanti kita akan melihat film atau video tentang manajemen waktu yang kurang baik sebenarnya. Nanti kita buat kelompok 6 orang ya. Oke, 6 orang, jadi nanti 5 sampai 6 orang, jadi untuk 32 ya. 32 kita nanti bagi menjadi 6 kelompok. Oke, pembagiannya gimana? Berhitung ya. Berhitung ya. Oke, mulai dari mana? Depan ya. Oke, sebentar. Dimulai dulu ya. Yuk, berhitung sampai nomor 6 ya. Oke. Berhitung mulai. 1 2 3 4 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 1, 2. Oke, sudah ya. Berarti coba nanti berkumpul sesuai dengan nomor yang sudah kalian sebutkan tadi, sesuai kelompoknya ya. Oke? Sedia? Oke, kok kayaknya kurang semangat ya. Kalau kita speaking dulu gimana? Boleh ya? Ya. Oke, mungkin gini aja biar kalian konsentrasi. Kita berhitung, kemudian angka yang menunjukkan kelipatan berapa ini ya, 3 ya. Kelipatan 3 kalian menyebutkan dor kayak gitu ya. Paham? Tapi nggak urut kayak gini, tapi coba ke belakang. Atau dari belakang dulu nggak apa-apa. Ya? Paham? Jadi 1, 2, 3 kan, 3 itu dor. 4, 5, 6 kan kelipatan 3 dor. Kemudian 7, 8, 9
Tuh, gitu ya. Paham? Oke? Ya, kalian konsentrasi karena ini juga masih pagi ya. Oke, berhitung coba dari belakang dulu. Yuk. Ayo. Enggak, dari sini dulu coba. 1, 2, 3. Kita harus baca karena kan ini 4 ada yang 3. Muter aja gini ya. Oke? Ya. 1, 2, dot. 4 5 dot 7 8 dot 9. Salah. Salah dong. Itu kurang konsentrasi ya. Coba diulang dari sini. Angka 1. 1 2 3. Saya ulangi lagi ya. Jadi setiap kelepatan 3 tidak disebutkan angkanya. Jadi kita menyebutkan dengan tadi kata-kata dor gitu ya. Oke, yuk ulangi lagi. 1 2 dot 4, 5, 6, Salah toh. Salah toh. Yuk masih pagi konsentrasinya. Yuk diulangi lagi dari 1. 1, 2, dan Nah, masih salah kan? 5, dot 7, 8, dot 10, 11, dot 12, Simpel kan? Gak masih salah toh. 13, 14. 16 dot. Ya. Ya anu toh. Apa coba? 19. Oh, masih bingung. Oke, sudah ya. Saya kira cukup. Kalian sudah bisa tertawa sedikit. Yuk, kita masuk ke materinya. Kalau duduknya 66 berarti ya. Kalau duduknya berkelompok gimana? Yuk kita duduk sesuai dengan kelompoknya tadi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk. Halo, sudah ya. Oke, coba kita akan lihat video. Yuk kita perhatikan dulu videonya. Coba kita perhatikan.
dalam ujian Enggak ya? Oke, sudah ya. Oke, kesimpulannya apa tadi? Filmnya tadi apa? Satu, coba angkat tangan satu, yuk. Siapa? Yuk, angkat tangan enggak apa-apa. Banyak. Kesimpulan dari film tadi itu bisa dilihat bahwa sosok yang berada di film tadi terlambat datang mengikuti ujian dikarenakan dia telah membuang-buang waktu di malam sebelumnya sehingga ia tidak bisa tidur dan kemudian dia terlambat bangun sehingga menyebabkan dia tidak bisa mengikuti ujian. Ada lagi? Di belakang banyak. Apa coba? Film tadi apa? Kesimpulan dari film tadi, ada seorang yang terlambat mengikuti ujian akhir karena dia tidak bisa manajemen waktu sebaik mungkin dan akhirnya di jalan dia menemui banyak masalah sehingga dia terlambat. Oke ya, jadi kuncinya atau pokok dari film tadi memang benar yang disebutkan Mbak siapa namanya? Amalia. Mbak Amalia dan Nadia. Nadia memang kurangnya kemampuan untuk bisa mengatur waktunya dengan baik sehingga dia bangun terlambat atau bangunnya agak siang sehingga dia datang terlambat ke sekolah atau ke kampus ya tadi ya, ke kampus sehingga tidak bisa ikut ujian. Oke ya, kemudian saatnya jam coba kalian sudah waktunya 5 menit ya, cukup 10 menit ya. Oke, silakan nanti salah satu atau dua orang nanti coba presentasikan ke depan nanti biar ditanggapi sama teman-temannya gitu ya. Oke ya, coba ditulis coba sekarang. Oke. Itu sama siapa yuk? Dua ada apa? Yuk, bisa yuk. Yuk, coba perhatikan teman-teman mau memaparkan hasil diskusinya. Nanti sekiranya kurang jelas atau apa bisa ditanyakan ya. Oke, yuk perhatikan tolong. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Aini Awalidi dan kami perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan diskusi kami tentang manajemen waktu. Manajemen waktu adalah perencanaan beberapa kegiatan di dalam suatu waktu yang dihabiskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manajemen waktu sendiri memiliki hal-hal yang harus diperhatikan untuk menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menentukan skala prioritas. Yang kedua, menentukan tujuan kegiatan. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan. Yang keempat, menghindari sikap menunda-tunda pekerjaan. Yang kelima, meminimalkan waktu yang terbuang. cara mengatur belajar yang efektif.
1. Hindari kegiatan yang tidak berguna atau begadang yang tidak ada artinya. 2. Membuat jadwal harian dengan sesuai efektivitasnya masing-masing. 3. Membuat skala prioritas. 4. Bersikap tanggung jawab terhadap apa yang ditanggung. Karena tugas itu harus dikerjakan di rumah sesuai dengan yang masing-masing. Itu Kemudian, manajemen waktu sendiri memiliki beberapa manfaat di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama, membuat waktu kegiatan lebih efektif dibandingkan daripada tidak membuat manajemen waktu. Karena jika kita membuat manajemen waktu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kegiatan yang akan kita lakukan akan menjadi lebih teratur sehingga menyisakan banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk istirahat. Kemudian, tidak ada tugas yang terbengkalai. Contohnya saja sebagai seorang pelajar, kita pasti memiliki banyak sekali tugas. Nah, karena hal itu, kita pasti membutuhkan manajemen waktu untuk mengatur efektivitas kita dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Dan kita juga membutuhkan manajemen waktu untuk belajar mempelajari pelajaran yang akan kita gunakan di lain hari. Kemudian kita bisa menerapkan manajemen waktu di kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya dengan membuat jadwal harian. Jadwal harian kita sebagai seorang pelajar pastinya tidak jauh-jauh dari kata belajar, bukan? Pasti kita tentu memiliki jadwal kegiatan yang harus kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali, yaitu seperti berikut. Contohnya saat kita bangun pukul 5 pagi, mandi, kemudian berganti pakaian, dan kemudian pukul 6 kita sarapan. Setelah sarapan, kita akan pergi ke sekolah. Sebagai seorang pelajar, kita memiliki banyak waktu untuk belajar di sekolah. Kurang lebih kita memiliki 8 jam pelajaran, 8 jam untuk melakukan belajar mengajar di sekolah. Kemudian setelah itu kita akan pulang. Setelah pulang itu kita pasti akan melakukan hal-hal yang untuk membersihkan diri kita karena kita berada di luar lingkungan selama lebih dari 8 jam. Kemudian beberapa pelajar pasti mengikuti kegiatan tambahan di luar jam pembelajaran tersebut. Mungkin salah satunya yaitu les atau bimbingan. Kemudian setelah kita menyelesaikan bimbingan, kita pasti akan pulang kembali ke rumah, kemudian makan bersama keluarga kita, dan setelah itu kita pasti mengerjakan tugas dan juga belajar. Setelah mengerjakan tugas, pasti kita akan memiliki masa-masa untuk istirahat sendiri, bukan? Nah, sebagai seorang pelajar tentunya kita pasti memiliki waktu luang untuk bermain HP. Kemudian jadwal kegiatan diakhiri dengan tidur malam. Oke, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada beberapa paparan yang kurang sesuai dengan kalian, bisa disanggah. Ada enggak? Oke, yuk banyak. Di situ tertulis bagaimana akan diterapkan secara efektif waktu itu. Jadi apa itu efektif? Efektif adalah suatu kegiatan yang berguna secara kayak efektif itu biar tidak efektif artinya efisien, sesuai dengan rencana, teratur, dan juga tidak membuat kita membuang-buang waktu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup ya, cukup baik ya. Yuk kita beri aplaus. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Kelompok ini ya. Maju ke depan ya. Yuk. Yuk, perhatikan coba.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Awal pertama absen 2 dari kelas 11 1. Perkenalkan, nama saya Maria Karisa Pavitra dari 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Menurut saya, manajemen waktu adalah suatu upaya untuk mengendalikan atau mengatur waktu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu agar lebih produktif, efektif, dan efisien. Selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan agar manajemen waktu bisa diterapkan secara efektif, yaitu 1. Membuat to-do list. 2. Ingat tujuan utama dan membuat skala prioritas. Lalu yang ketiga, yang keempat, bagaimana kalian mengatur waktu belajar kalian? Setelah pulang sekolah istirahat makan. Setelah itu mengulas lagi pelajaran yang telah diajarkan di sekolah. Jadi untuk mengulas pelajaran itu membaca kembali apa yang telah disampaikan guru di sekolah atau bapak ibu. Dan mengerjakan tugas bila ada tugas. Jadi bila di sekolah ada tugas tadi segera dikerjakan setelah pulang sekolah. Kalau ada tugas untuk besok belum dikerjakan segera dikerjakan juga. Setelah mengerjakan tugas, mandi, setelah itu makan malam, istirahat dan ibadah. Lanjutkan belajar lagi untuk hari yang akan datang sampai kurang lebih jam 9 agar mempersiapkan hari untuk belajar untuk hari kedepannya, agar mempersiapkan materi dan lebih memahami. Setelah itu istirahat agar badan lebih tetap fit, yaitu tidur malam. Terima kasih. Demikian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Apa? Ya. Jika kita tidak menerapkan manajemen waktu dengan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa sih konsekuensi yang akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih. Bisa dilihat dari video tadi, waktu kita tidak akan teratur. Banyak hal yang akan sangat bisa rusuh. Waktu juga akan banyak terbuang bila tidak melakukan manage waktu. Ya? Ada lagi? Oh enggak, Ada lagi? Sudah? Oke, beri aplaus sama yang depan yuk. Satu lagi ya. Satu lagi, yuk. Coba kelompok 1, 2, 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalan kami dari kelompok 3. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama saya Wulan Marasa. Nama saya juga sebagai Maria. Yang pertama, manajemen waktu. Manajemen waktu adalah cara kita membagi atau mengelola waktu yang kita miliki untuk berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang sudah diterapkan. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan agar manajemen waktu itu bisa berjalan secara efektif. Yang pertama, disiplin waktu. Disiplin waktu adalah membatasi beberapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, membuat perencanaan yang akan mempermudah kita dalam menentukan tugas atau yang lebih penting untuk dikerjakan terlebih dahulu. Yang ketiga, fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Tidak tergoda dengan hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan yang akan kita lakukan seperti bermain game dan lain-lain.
Yang keempat, ambil jeda istirahat. Namun, jangan mengambil jeda yang terlalu lama. Yang kelima, menjaga kesehatan. Dan yang keenam, menggunakan bantuan aplikasi untuk mengatur jadwal harian secara ketat. Dan yang ketujuh, jangan terburu-buru karena karena jika terburu-buru semua pekerjaan itu bisa hasilnya tidak maksimal. Yang ketiga, bagaimana? Yang Keempat, bagaimana mengatur waktu belajar? Yang pertama, menulis atau mengatur jadwal untuk sehari-hari agar semuanya berjalan dengan baik. Oke, sudah. Oke, ya, berapa? Ada yang ingin bertanya sama kelompok 3? Ada enggak? Ada enggak? Oke, enggak ya. Bisa kembali ke belakang. Terima kasih. Sekian dari nama kami, terima kasih. Iya. Ya. Oke, oke, sudah ya. Ini sudah ya. Sudah presentasikan. Ada beberapa hal. Kemudian manajemen waktu itu apa sih? Di manajemen waktu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seseorang yang dilakukan secara terencana agar individu dapat memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Jadi terencana, ya. Jadi kita menggunakan waktu, kita sudah merencanakan waktu ini, misalkan pagi nanti apa, sore apa, siang apa, sore apa, kita sudah merencanakan dari awal sehingga waktu atau kegiatan dalam sehari kita bisa menggunakannya dengan baik seperti itu. Kemudian ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama, tujuan adalah prinsip utama. Gambarkan hasil akhir dengan jelas. Jadi dalam manajemen waktu kalian harus punya tujuan. Oh, hari ini tujuannya apa sih? Kalau misalkan kalian buat tujuan pada hari ini, oh ternyata hari ini nanti kita ada tugas atau kita ada ulangan. Jadi malam sebelumnya kita harus persiapkan dengan baik. Jadi tidak terus mainan HP, mainan TikTok ya. Ada yang main TikTok di sini? Semua. Oke, jadi harus dipersiapkan agar nanti ulangannya bisa berjalan dengan baik kan seperti itu. Jadi kita punya tujuan. Oh misalkan besok kita ulangan, malamnya kita harus belajar. Kemudian fleksibel, jadi jangan kaku. Ya mungkin kan kalian juga akan menemui agenda yang mendadak ya. Pasti juga pas belajar mungkin disuruh orang tua atau apa, ya udah kita fleksibel waktunya aja. Kalau itu memungkinkan kita laksanakan. Habis itu kita kembali ke track lagi, kita belajar seperti itu ya. Oke, kemudian selamatkan waktu dengan prioritas. Nah ini kalian juga harus membuat skala prioritas. Yang mana yang lebih penting gitu loh. Oh misalkan kalian kalian seorang pelajar kan di sini kan, tujuannya apa? Atau tugas pokoknya apa? Belajar kan? Itu juga harus diperhatikan. Jadi misalkan ada yang ada teman pada waktu itu mengajak untuk main, padahal itu waktunya kalian untuk belajar. Jadi kalian harus bisa menyelamatkan waktu. Jadi tentukan prioritas. Ternyata main itu boleh, tapi kita juga ingat waktunya kapan. Jadi oke lah kalau main yang ke tempat teman atau apa bisa dilakukan pada waktu hari Sabtu atau Minggu seperti itu. Oke, selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat
membagi tugas yang panjang dalam kegiatan yang lebih kecil. Jadi bisa juga kegiatan yang panjang tadi dibagi ke hal-hal yang lebih kecil. Contohnya apa? Tugas mungkin kita bisa kerjasama dengan, kalau di rumah kita juga bisa kerjasama dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian mungkin kalau di sekolah tugas kelompok, jadi tidak dibebankan pada satu orang saja. Jadi kita bisa membagi tugas yang mulanya dianggapnya sangat berat, kalau dibagi-bagi tentunya akan menjadi lebih ringan, seperti itu ya. Oke, kemudian jangan takut untuk mengatakan tidak. Kalian sering diajak teman kalian nggak untuk mungkin main, atau yang cowok-cowok ada yang suka nongkrong mungkin kalau malam. Mas siapa namanya? Resti. Resti suka nongkrong malam nggak? Suka. Diajak atau gimana? Diajak. Oke. Diajak. Jadi kalau diajak itu padahal besok ulangan misalkan, sikap kamu gimana? Tenane. Belajar sama satu. Berarti kalau keluar itu juga tahu waktunya ya, pas malam minggu atau malam Sabtu ya. Oke. Jadi misalkan ada teman yang sekiranya mengajak untuk kalian berkegiatan yang mungkin buat kalian kurang begitu penting, kalian bisa menolaknya. Kalian harus peduli dengan diri kalian sendiri. Kalau tidak diri kalian sendiri, mau siapa lagi? Ya kan? Oke. Kemudian luangkan waktu untuk kegiatan kreatif dan produktif. Kalian punya waktu luang nggak? Kalian punya waktu luang nggak? Nah, waktu luang mungkin kan pas hari Sabtu atau Minggu. Kalian ini sudah kelas 11 ya, kalian sudah kelas 11. Kemudian harus ada sesuatu yang efektif untuk bisa nanti kalian gunakan untuk kalian nanti bisa masuk ke perguruan tinggi. Contohnya apa? Nah, Sabtu Minggu itu mungkin karena tugas-tugas sudah dikerjakan ya, itu bisa cari-cari informasi, tanya-tanya kepada kakak tingkat, atau mungkin PA dengan bapak ibu BK. Kemudian mungkin juga bisa cari informasi lewat HP ya. Sekarang banyak informasi perguruan tinggi itu sudah sudah diinformasikan lewat media internet itu ya. Oke. Kemudian naik lagi. Oke, sudah ya. Jadi ada beberapa ada beberapa poin tadi yang pentingnya manajemen waktu. Kira-kira kalian dapat manfaat nggak dengan halo? Oke, kira-kira kalian dapat manfaat apa dengan materi yang kita bahas pada siang hari ini? Manfaatnya apa? Coba Mbak Amalia. Mengenal tata cara untuk manajemen waktu dengan baik. Kemudian bisa menentukan skala prioritas yang harus kita lakukan untuk manajemen waktu dengan baik. Oke. Ada lagi? Mbaknya yang di belakang coba. Yuk. Manfaatnya apa yang kita pelajari tadi? Kita bisa mengatur waktu dengan baik. Kita bisa mengatur waktu dengan baik. Masnya coba yang di sebelah sana. Manfaatnya apa tadi yang kita pelajari tadi? Dari saya sendiri ya, saya semakin banyak belajar tentang apa itu yang dinamakan manajemen waktu untuk merubah hidup yang semua tidak teratur menjadi lebih teratur lagi. Begitu. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, berarti banyak manfaatnya ya yang kita petik dari materi pada materi layanan pada siang hari ini. Jadi pentingnya manajemen waktu untuk bisa kita terapkan agar hidup kita lebih
terarah. Tapi poinnya satu, kita pun harus bertanggung jawab kan apa yang sudah kita rencanakan. Kita harus tanggung jawab. Jadi kalau kita sudah susah payah mengatur waktu, kita membuat random jadwal dan sebagainya, tapi kita kalau tidak bisa bertanggung jawab juga kurang maksimal lainnya. Itu ya. Oke, mungkin ini juga sudah mau habis waktunya. Sudah. Ya, pada siang hari ini bisa kita akhiri, banyak manfaatnya yang kalian bisa petik dari situ. Kita bisa belajar dari masalah tadi, kenapa kok jadi masnya itu atau yang ada di film tadi sampai menyesal karena kurang bisa memanajemen waktu dengan baik. Semoga kalian kedepannya bisa mengatur waktu kalian dengan baik. Kemudian nantinya dengan bisa mengatur dengan baik, kalian bisa sukses sesuai dengan apa yang kalian nanti inginkan. Iya, oke. Habis ini pelajarannya apa? Oke, sejarah ya. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas tentang gaya belajar. Jadi sesuai dengan AKPD yang kalian tulis kemarin, kita akan bahas gaya belajar. Jadi kita akan mencoba mengulik tentang apa itu gaya belajar. Seperti itu ya. Oke, nanti bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk kegiatan layanan pada siang hari ini bisa Bapak akhiri. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.